Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umak, kembali lagi di channel kita Belajar Umak. Hari ini saya pakai outfit warna pink, kaos pink, karena kita akan berbincang dengan seorang cewek, seorang wanita yang menggeluti dalam bidang usaha perbungaan. Nah, makanya saya pakai baju pink. Siapa dia? Dia adalah Mbak Faiz. Halo, selamat sore Mbak Faiz. Halo, selamat sore Mas Oke, Bibi. gimana kabarnya Mbak Faiz? Alhamdulillah baik sekali. Oke. Sehat. Nggih. Ceritanya gimana Mbak Faiz? Awal mulanya habis lulus itu gimana ini? Jadi gini Mas, saya kan kuliah itu tahun 2017. Terus habis itu semester berapa ya waktu itu? Mungkin semester 3-an kali Mas ya. Saya itu mondok Mas. Jadi saya itu waktu itu mondok. Nah terus teman-teman saya kuliah itu, teman-teman kampus tuh kok pada jualan online gitu, jualan baju, jualan kosmetik gitu. Terus aku kok kepengen ya, tapi pengen punya penghasilan tambahan sendiri gitu. Tapi jualan opo yo? Kok tak pikir-pikir, tapi aku nggak mau lah jualan kayak baju kosmetik. Terus terang Mas, aku agak tomboy kan, jadi aku nggak begitu suka gitu loh, nggak begitu suka macak, orang jualan kosmetik nggak seneng macak ya apa. Terus akhirnya kan Cewek nggak kecewek-cewekan. nggak kecewek banget gitu lah. Terus akhirnya kan aku nyari ide lah, aku pengen jualan apa yo, kok tanaman aja gitu. Nah akhirnya aku sempat ke beberapa kios tanaman hias di daerah Kota Blitar. Tak lihat-lihat itu loh Mas, tak lihat-lihat kaktus sekulen gitu kan banyak. Akhirnya aku bilang lah sama Pak nggak punya duit Mas waktu itu. Terus terang nggak punya duit waktu itu. Terus aku bilang gini, Pak, tak foto-foto boleh Pak, nanti kalau ada yang mau, ada yang kejual, tak puruki lagi ke sini, tak beli gitu. Monggo Mbak, monggo. Tak foto Mas, tak foto. Terus habis itu ada yang beli Mas, 1, 2 gitu. Belum punya akun jualan waktu itu, belum punya Instagram, cuman lewat WhatsApp tok waktu itu. Nah terus akhirnya aku kok semakin tertarik, sampai begadang Mas, aku sampai malam-malam tak pikir ngono, iki aku pengen banget iki usaha iki ngono. Cuman gimana ya, iki bisa nggak sih dikirim ke luar kota gitu, gimana caranya? Sebentar Mbak, berarti di awalnya itu tanpa modal berarti? Tanpa modal Mas, cuman jadi makelar doang. Makelar si bapaknya itu tadi. Cuman nggak lama, di kios-kios tuh nggak lama. Kok yo mau orangnya itu? Nggak tahu ya Mas, alhamdulillah yo awalnya koyo wajahnya mungkin kayak nggak tuku, cuman tanya-tanya doang, terus foto bisa gitu. Tapi pas kepayon ya seneng orangnya kan. Terus akhirnya dipersilahkan. Nah terus habis itu aku coba lah Mas buat Instagram waktu itu. Terus tak cari tanaman hias online gitu di hashtag. Ada ternyata Mas yang jualan di Kota Blitar itu ada. Tak cari akunnya. Habis itu tak liatin, tak scroll. Oh orangnya juga kirim ke luar kota, bisa. Gimana ya caranya gitu. Aku penasaran, akhirnya tak DM kan. Aku memberanikan untuk DM, terus aku bilang gini, Mbak atau Mas admin, ini siapa ya, saya boleh nggak misalnya ambil fotonya dari jenengan, saya bantu jual gitu. Dibales Mas, boleh orang muda ya Mas, boleh. Semesta mendukung semesta mendukung. Sok aja beruntung lah aku waktu itu. Nah habis itu Mas, aku ke rumahnya, dikasih alamatnya. Pulang kuliah itu aku ke rumahnya orangnya, kenalan lah. Akhirnya nggak apa-apa dek, saman ambil foto ya dari Instagram, nanti saman post lagi di Instagramnya saman gitu. Kalau ada yang laku saman bilang, misalnya dari sana harga 20 ya Mas, aku postnya harga 35.000. Nah itu kan per satu tanaman. Katanya mbaknya yang jualan itu, kalau kirim ke luar kota 1 kilo itu muat 3-5 tanaman gitu. Jadi kan orang luar kota nggak mungkin cuman beli 1 kan, mesti beli, wah sayang ongkir, mending beli 3 sekalian, 5 sekalian gitu. Terus akhirnya selama hampir setahun kayak Mas,
aku jadi makelarnya orang mbak-mbak sama mas-mas itu tadi. Lodoyo itu tadi. Lumayan Mas, aku itu apa ya, nggak pernah minta uang saku bapak lagi semenjak itu. Jos. Itu semenjak itu udah nggak pernah minta uang saku lagi, sama kuliah itu udah ngerasa cukup banget lah gitu. Dari bunga itu tadi ya. Berawal dari mek foto itu Kak ya. Kayak iso ngono. Gitu. Oke. Nah terus ini mulai membuat farm sendiri ini mulainya kapan ini? Kalau dulu 2020 Mas, punya greenhouse kecil di depan yang sekarang jadi garasi mobil itu. Itu dulu cuma kecil, ukuran berapa ya? Ukuran 3x3 kali Mas. Itu cuman segitu awalnya. Tuh, terus kok kecil banget nggak gitu, muat. gitu. Oh, nggak muat, kita pengen yang lebih lebih apa ya? Lebih luas. Akhirnya kita buat di sini, tapi bahannya tuh nggak kayak gini Mas. Oh gitu. Dulu pakai bambu. Oke, kita pindah tempat soalnya tadi diguduk hujan. Hujannya moro-moro teko, mendungi moro teko, akhirnya kita pindah tempat biar aman ya Mbak Faiz. Kita di dalam rumahnya Mbak Faiz. Oke, kita lanjut ke tadi Mbak Faiz, awal mula punya farm sendiri. Sebenarnya untuk perjalanan punya farm sendiri itu jauh Mas, dari tahun 2017 yang awalnya cuman moto-motoin punyanya orang, terus habis itu jadi makelarnya orang. Itu tadi habis itu tahun 2018 setelah saya merasa bahwa uang saku sudah nggak minta orang tua. Itu ada suatu kejadian di mana waktu itu kan sebenarnya liburan ya. Liburan kuliah, habis itu saya pulang di rumah. Nah, bapak saya kecelakaan Mas. Nah itu awal mulanya dari situ, saya bener-bener ngerasa yang awalnya cuman saya iseng, terus akhirnya mau nggak mau harus tak tenani. Nah gitu kan, nggak punya farm kan waktu itu, sama sekali nggak punya farm. Jadi setelah bapak nggak ada itu, saya modalnya cuman toko online Instagram yang sudah berjalan, yang sudah punya customer, tapi nggak punya toko. Maksudnya nggak punya toko offline, nggak punya farm, nggak punya toko offline waktu itu gitu. Nah setelah itu, habis itu saya benar-benar tanaman itu jadi pelipur lara aku Mas. Waktu berduka bapak nggak ada itu, ini gimana keluargaku gitu kan. Terus akhirnya aku bilang sama ibuku kan, Bu, aku tak kerja di luar gitu. Dengan tanpa pengalaman Mas, kuliah juga masih semester awal, tanpa pengalaman sama sekali. Ibu bilang gini, ibu punya uang 500.000, lek mau beli tanaman, mau tanaman pulao, ini aja loh diterusin, toh kamu nggak pernah rugi toh di sini gitu. Oh iya Bu ya gitu, dikasih Mas uang 500.000 Mas sama ibuku. Habis itu terus tak kulakkan itu ke Batu Mas. Di Blitar itu waktu itu belum ada masih jarang petani-petani lah waktu itu. Akhirnya kulak di Batu itu Mas, pakai sepeda motor lewat Pujon. Ya Allah, dari Blitar ke Batu, dari Batu ke Blitar itu kehujanan Mas. tak tahan wes pokoknya iki aku cuman mau cari dagangan tok. Habis itu pulang dapat dagangan, nggak punya kios, nggak punya apa-apa, tak taruh di depan rumah, tak jendrak itu di depan rumah, tak juali online, seminggu habis Mas. Habis itu aku punya kios itu kan setelah menikah. Habis itu kan lewat beberapa tahun, alhamdulillah pulaan dikit-dikit gitu, tapi tetap nggak punya kios. Setelah jadi makelar itu tetap pulaan tapi nggak punya kios, taruh depan rumah gitu, difotoin seminggu habis, pulak lagi. Ya lumayan bisa ngebantu lah gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah banget. Pernah juga dibantuin ibu kan di pinggir jalan Mas, beli kaktusnya orang itu pas mau tak jual lagi. Ibuku itu bantu, aku yang motongin dia di bagian atasnya, ibuku yang mungutin di bagian bawah. Terus longsor Mas aku Mas. Terus gini toh, Bu, ibu nggak malu toh, nggak izin Bu, punya anak yang kayak gini.
ya nyapa sih no, anak ibu semangat kok, ibu yo kudu semangat gitu. Itu awal-awal kan, cerita awal-awal Mas. Itu terus akhirnya ya lumayan berkembang sampai akhirnya apa ya Mas, penjualan tanaman itu tak pakai buat semuanya Mas, kebutuhan semuanya, mulai dari biaya keluarga semuanya alhamdulillah tercukupi dari situ, biaya saya sendiri hidup tercukupi dari situ, sampai apa ya, investasi otak lah ibaratnya. Aku ikut seminar sana sini, ikut apa itu dari uang tanaman. Aku mikirnya kayak ya tak buat investasi otak lah gitu. Terus sempat juga apa ya, oh ya waktu itu alhamdulillah nikah juga modalnya kayak jual tanaman itu Pak. Alhamdulillah barokah sekali. Ya nih, saya lihat deh itu ya apa ya, greenhouse ya. Greenhouse itu kan tanamannya Renorno. Jadi sing hari ini lagi trennya apa Mbak? Hari ini lagi tren Mas ya. Ini ada 2, ini ada Philodendron sama Anthurium. Philodendron itu tanaman yang jenis apa ya Mas, merambat. Philodendron itu banyak sekali kayak monstera. Itu masuknya di jenis Philodendron Mas. Oh bisa merambat no? Bisa merambat. Walah. Itu terus tanaman-tanaman variegata kayak Anthurium itu kan juga ada Anthurium yang jenis variegata itu kayak Mas, apa namanya, kecacatan sel genetik dalam tanaman albino. Nah kayak albino, terus yang apa ya, belentong putih itu di orang biasanya, terus bisa menyebar, nggak tahu namanya apa, lupa aku. Kalau di tanaman mahal harganya. Malah mahal. Mahal. Kelainan genetik malah mahal harganya. Lucu tau. Aku termasuk kelainan. Oh malah gitu ya, berarti mungkin apa kolektor gitu ya? Iya Mas. Nah kan soalnya itu jarang, dan kalaupun ada obat yang bisa merusak dari tanaman sehat ke apa ya, genetiknya dirusak, disuntik kayak gitu loh Mas, itu biasanya nggak bertahan lama. Oh gitu. Tapi kalau kelainan genetik dari yang di atas alami itu benar-benar bagus sekali. Di Blitar ini kita ada komunitas untuk makelari tanamannya teman-teman di komunitas Mas. Kebetulan waktu itu yang saya kenal di pameran itu, dia itu mengeluarkan tanaman kayak foto-foto gitu loh di sebuah grup. Akhirnya saya posting kan Mas, tak posting di Instagram, laku Mas. Itu waktu setelah saya hamil 7 bulan setelah collab itu. Nah habis itu mainlah Mas saya ke rumahnya, sekalian ngambil tanaman yang laku itu tadi mau tak kirim. Untuk pertama kalinya saya cerita sama orang itu, Mas, saya itu sebenarnya dalam kondisi seperti ini. Saya hamil besar kayak gini ya, saya nggak punya apa-apa, gini. Akhirnya orangnya cerita, Mas, aku dulu juga collab pas COVID sama temenku dikasih pinjaman tanaman dari Batu, diantar ke Blitar, suruh jualin, nanti yang sudah laku dibayar, yang belum laku dikembalikan lagi, diputar lagi sama tanaman yang lain gitu, ditukar lagi sama tanaman yang lain. Aku itu loh Mas, kok inisiatif gitu, tanya sama orangnya, yang mas-mas yang itu tadi, Mas, aku apa boleh toh ngutang tanaman sama temenmu, siapa tahu temenmu mau ngutangin tanaman di aku udah nggak punya modal lagi. Ternyata Mas, si temanku itu tadi punya greenhouse yang lumayan besar di belakangnya, di belakang rumah. Aku disuruh bawa tanaman itu 3 mobil. Wah, dimodalin. Iya dimodalin Mas. Ya Allah, aku sampai sekarang nggak pernah lupa sama jasanya beliau itu, nggak pernah lupa aku Mas. Soalnya dalam kondisi aku yang kecepet, yang terjepit lah waktu itu gitu. Terus dimodalin lah sama temenku itu. Gelem awakmu nggawa iki gawa-gawan telung mobil ya ora apa-apa. Lah engko mbayare ya apa Mas gitu. Mbayare terserah awakmu. Awakmu misale mau cicil piro saulan pisan ya terserah. Misale iku engko awakmu isone mbayar lek wis payu, kok bayarne ning aku ya monggo. Gitu Mas. Enak gitu.
akhirnya greenhouse depan yang kecil, greenhouse pertama bisa terisi kembali. Bisa terisi kembali. Sekarang jadi terisi oleh mobil dan di belakang buat greenhouse lagi. Gitu, alhamdulillah. Oke, Mbak Faiz. Durasi kita lama jadi termasuk lama. Oke, jadi saya minta tips aja buat konco-konco yang pengen usaha seperti Mbak Faiz, harus mempersiapkan apa sebenarnya? Yang pertama mental. Kita harus punya keberanian untuk memulai itu dulu. Nah, setelah itu kita harus punya pertimbangan. Maksudnya jangan cuma modal berani, enggak, semuanya harus punya pertimbangan. Kayak misalnya kita maju, ini nanti lebih gede resikonya apa keuntungannya gitu. Terus setelah itu kalau sekiranya bisnis itu sudah jalan, jangan lupa untuk menyiapkan dana darurat khusus untuk bisnis itu. Mbak Faiz juga punya toko online, toko online. Apa Mbak Faiz? Galeri Favlo Instagram ya. Galeri Favlo itu gandeng semua. Terus pakai I bukan pakai Y. Galeri Favlo di bagian terakhirnya itu ada W-nya. Oke, mantap. Silakan di follow. Galeri Favlo silakan di follow, silakan tanya-tanya, orangnya enak banget, tidak komunikasi. Monggo silakan. Juga bisa dolan ke sini belajar tentang ini, bawa bunga, yang penting bawa uang. Oke. Nggak bawa uang nggak apa-apa, tanya doang pun nggak masalah. Oke, gula. Ayo kayak Rene. Oke. Ya, terima kasih Mbak Faiz atas waktunya. Kita sambung nanti, mungkin nanti kita sambung tutorial Mbak ya. Oh iya, tutorial gimana sih caranya menanam. Oke, masuk. Segmen ini akan tutup. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa like, share, and comment. Jangan lupa juga subscribe-nya. Tak anteni dulur-dulur. Oke, kita ketemu lagi nanti di tutorial menanam.